Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya di Purworejo dan adik-adik yang bersemangat. Masih bersemangat hari ini? Sudah jajan UMKM? Luar biasa sekali melarisi Purworejo yang semakin jaya. Perkenalkan, kami dari Forum Komunikasi Museum Bantul, standnya berada di pojok, yang terdiri dari 17 museum di seluruh Bantul, juga dibersamai oleh Ketua Forum Komunikasi Bantul, Bapak Gatot, selaku Kepala Museum Soeharto. Selamat pagi sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan sedikit menjelajah masa lalu. Kata seorang tokoh Bapak Ibu, kemarin memberitahu saya, tanpa ancang-ancang kita apakah bisa melompat jauh? Berapa meter? 30 cm aja. Begini nggih. Ya. Tapi dengan ancang-ancang bisa berapa meter Ibu? Waduh nggak sampai Bu, nanti sakit kakinya. Jadi lebih jauh. Kenapa? Ini mengartikan bahwa untuk menuju masa depan kita butuh mengetahui masa lalu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Apakah ancang-ancang itu ada yang maju? Mundur dulu. Perkenalkan, saya Indra Surenggeno selaku nanti yang akan membersamai Bapak Ibu dalam praktek kertas deluang. Pernah mendengar kata deluang Bapak Ibu di waktu kecil dulu? Kalau di sekolahan itu druange ngomong kertas kan bilang druang gitu kalau di Jogja. Deluang itu adalah memori-memori masa lalu Bapak Ibu. Nah, kertas ini Bapak Ibu itu sudah ada sejak era Mataram kuno. Ini kebanggaan kita yang sampai hari ini diakui di seluruh dunia. Kita memiliki kertas nomor 1 Bapak Ibu. Sejajar dengan pembuatan kertas yang ada di Cina, Jepang dan lain-lain. Yuk kita lihat sejarahnya Bapak Ibu. Bisa dibaca Bapak Ibu dari belakang? Nggih. Monggo Mas. Nah, oh ini sekilas anak desa, nggak perlu langsung bablas saja. Ya next Mas, turun. Langsung next saja Mas. Nah ini saya bacakan aja Bapak Ibu karena terlalu jauh. Nah kertas deluang itu dulunya digunakan oleh para pandita suci, para brahmana. Digunakan untuk membuat pakaian Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu Eropa? Eropa saja tahu kertas baru abad 11. Itu pun karena yang tahu kertas dari Asia diculik, disuruh ngandani carane gaya kertas. Jadi kita patut berbangga Bapak Ibu. Bapak Ibu, adik-adik semua, negara terkaya di dunia mana?
Amerika, luar biasa. Negara terkaya di dunia ternyata ada di Indonesia. Sekali lagi Kak Indra mau bersombong sedikit ini sama adik-adik ini. Kebetulan 2013 Kak Indra sudah menjelajah 22 negara di Eropa Amerika. Lalu apa yang membuat Kak Indra sekarang melestarikan kebudayaan? Waktu itu ada orang Swiss bilang, kenapa kamu menyia-nyiakan waktumu di sini? Loh, saya sama Swiss itu kan kekaguman bagi setiap orang ya. Ternyata dia itu bilang, aku nabung seumur hidupku hanya untuk pergi ke surga membawa keluargaku. Yaitu Indonesia. Teman-teman yang suka diputih-putih, di sana kulit coklat ini tandanya luar biasa. Di sana kulit yang kita miliki ini dianggap statusnya lebih luar biasa. Kita kena matahari yang luar biasa. Di sana kena matahari bisa sakit kulit. Nah, menurut Prof. Mahfud, jika negara ini dikelola dengan benar, maka adik-adik otomatis dapat 20 juta setiap bulan. Setiap yang bernapas di Indonesia, saking kayanya kita. Kenapa kita hari ini tidak seperti yang dikatakan Prof. Mahfud adik-adik? Karena salah satunya kita lupa akan sejarah. Nah, kita lupa akan sejarah bagaimana para pemimpin bangsa dulu luar biasa membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nih yang generasi Alpha dan Z. Tahu Tom and Jerry enggak? Tahu Tom and Jerry tidak? Berasal dari mana? Amerika. Yang dapat jutaan dolar siapa? Amerika. Tom and Jerry asalnya dari mana? Sekarang Kak Indra kasih tahu ya, Tom and Jerry aslinya dari Jawa Tengah. Dari tempat kalian Tom and Jerry menjadi jutaan dolar adik-adik. Yang membuat Tom and Jerry mengakui saya terinspirasi dari relief Candi Mendut. Pernah ada yang ke Borobudur? Candi Mendut? Di sana reliefnya apa? Kucing mengejar tikus. Tikusnya ngasih tongkat yang ada loncengnya. Kalau kucingnya pakai tongkatnya, tikusnya pergi. Adik-adik hari ini kalau kita ke candi-candi, kita ke situs-situs, apa yang dibayangkan adik-adik? Ono demite ora ya, angker ora ya, ono poconge ora ya. Lah ndilalah orang-orang luar negeri itu tidak seperti kita hari ini. Mereka meneliti kemampuan leluhur kita dulu, kehebatan leluhur kita dulu, sehingga untuk menghasilkan apa adik-adik? Uang. Adik-adik tak tanya sekarang kalau Bapak Ibu sudah tahu. Candi Borobudur kira-kira ditibake jin apa dibangun di masa Sailendra? Bukan jatuh dari langit. Berarti adik-adik Purworejo pinter. Tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Sudah mulai mau kritis. Nah, ini kertas deluang di sini. Adik-adik yang ke tempatnya Mas Indra malah bukan tetangga desa, tapi orang dari Prancis, orang dari Jepang membeli kertas ini. Sesenti perseginya 100 rupiah segini. Adik-adik buat selembar gini bisa 300.000 sampai 400.000 rupiah. Kenapa adik-adik? Karena prosesnya panjang. Ini original, kertas ini bisa bertahan 700 tahun tanpa bahan pengawet.
memakai kayu yang bernama Brosunesia papyrifera Ford, kecetet ilat. Gampangane pohon glugo, Bapak Ibu. Glugo. Kalau di Jawa Barat namanya pohon saeh. Ini kayaknya sepele, tapi ini kalau ditanam dan dijadikan kertas harganya lebih mahal dari kayu jati. Kehebatan nenek moyang kita dulu dari zaman ke zaman. Next aja Mas. Nah, nih namanya sudah ada di banyak kitab. Jadi Mas Indra ini tidak dongeng ya. Ini ngomong ke kenyataan. Ini paling tercatat di abad 11 yaitu dalam Kakawin Uttarakanda, Kakawin Ramayana. Dalam lontar-lontar itu sudah dikatakan bahwa para raja dulu menggunakan kertas ini untuk membuat pakaian. Nah, luar biasa. Juga untuk membuat apa? Tulisan-tulisan, gambar-gambar. Nah, di era Islam adik-adik, kertas ini adalah pahlawan sekali. Kenapa demikian? Untuk membuat Al-Qur'an sama kitab-kitab kuning waktu itu. Jadi sekali lagi, Eropa, Amerika sama Indonesia hebat mana? Waduh, adik-adik nanti silahkan masuk ke Museum Tosanaji yang luar biasa. Kita sudah punya mahkota emas keris yang penuh makna. Mereka masih di goa. Makanya jangan minder kalau ketemu bule ya. Janji jadi hebat. Nah gitu dong. Nah dari kertas ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Next Mas. Nah nih ada tertulis di prasasti nih. Aning Seti Hening Ni Budinira Sadani Basan Ira Sining Seta Subada Daluang Singi Pinakanda. Wes ngondak ngantuk. Next Mas. Artinya adalah kejernihan pikirannya dia kencangkan seperti ketika mengencangkan basahannya yang bersih. Kain itu terbuat dari deluang. Ini catatan abad 11. Kira-kira 1000 tahun yang lalu adik-adik. Ini sudah dibuat. Itu bukan catatannya Mas Indra ataupun Pak Gatot minggu lalu adik-adik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu sudah ada 1000 tahun yang lalu. Kertas ini bertahan. Ngopo kok iki hilang? Kenapa kok ini hilang? Kenapa kok kertas ini punah? Karena Belanda dan Inggris dan Prancis yang tadinya belajar dari kita adik-adik. Ini kalau di Jepang namanya hanji kertas ini. Kalau di Korea kertas, kalau di Korea hanji, kalau di Jepang washi, kalau di Cina shin. Kenapa akhirnya Eropa memenangkan kertas ini? Karena mereka belajar bagaimana caranya praktis membuat kertas ini. Dengan cara di pabrik, dibuat dengan mesin. Jadi sama orang-orang Eropa kayunya ini digiling. Dijadikan bubur kertas. Kemampuan produksinya jutaan kali lipat. Lah simbah kita nutui mereka membuat dengan mesin. Kalau akeh Eropa adik-adik, tapi apik mana adik-adik? Keris yang ditempa sama keris cor hebat mana? Batik tulis sama batik print hebat mana? Nah, makanya kita ada peluang untuk membangkitkan ini lagi. Tepuk tangan untuk Indonesia. Wah, tanaman ini tidak seperti kayu jati. Nanti yang butuh bibitnya main ke Jogja tempatnya Mas Indra di FKMB. Ini ditanam bisa tukul banyak Pak. Nanti yang berkenan bibitnya ini ketika ditanam, bibit itu tanam nanti akar tunas, dia akan banyak sekali muncul yang baru. Jadi tidak perlu kita 10 bibit, 20 bibit, 1 bibit aja jika kita uri-uri 2 tahun sudah
panen. Karena apa? Ini 8 bulan sudah siap dibuat. Oke. Mari sekarang kita lihat cara pembuatannya. Prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam teorinya prosesnya ini pertama adalah dipotong, jelas ya. Bukan disurung baru rubuh, nanti pakai gergaji dipotong. Jadi nanti tinggi kayunya ini menjadi lebar kertasnya. Nah, kemudian aslinya ini pembuatan 1 lembar ini memerlukan waktu 6 hari atau berbulan-bulan. Tapi kita hari ini singkat saja untuk pengenalan. Nah, setelah itu kita membutuhkan untuk direbus Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Direbusnya memakai rempah-rempah khusus. Supaya apa? Supaya ligninnya hilang. Jadi ini teman-teman yang bersekolah ini. Jadi di dalam kayu itu, setiap kayu itu ada namanya lignin. Lignin itu adalah fungsinya mengikat serat mikro. Nah itu harus dihilangkan dulu biar kertas ini bisa ditempa. Nah seperti itu ya. Setelah itu direbus bisa berhari-hari minimal 5 jam dalam api yang besar. Next Mas. Nah, orang-orang Eropa sampai belajar di sini adik-adik kalau nggak percaya. Dari Hongaria, dari Prancis semuanya belajar membuat kertas di tempat kami di Forum Komunikasi Museum Bantul. Next Mas. Ini ditempa. Nah, setelah ditempa Bapak Ibu, ini nanti difermentasi pakai daun pisang. Jadi kayak membuat tempe tanpa bahan pengawet. Hanya dibungkus seperti kita membuat tempe. Minimal 3 hari sampai 5 hari. Itu didiamkan dalam tempat yang lembab. Next Mas. Nah setelah itu bisa dikeringkan di pelepah pohon pisang. Ini yang luar biasa sekali. Yang terbaik ditempelkan di pohon pisang karena pohon pisang itu di sini kena paparan matahari, di sini suhunya minus, jadi hasilnya halus sekali. Tapi kalau mau buat yang 2 meter, 3 meter ukurannya bagaimana? Itu kita memakai bidang yang datar Bapak Ibu. Sekali buat selembar saja bisa 500.000, bisa 1 juta. Masa yang beli mana, yang beli banyak Bapak Ibu. Di Bali kertas ini masih disucikan menjadi kertas ulantaga untuk mantra-mantra, untuk doa-doa kuno. Next Mas. Nah setelah itu ada 2 langkah. Jika mau melukis bisa langsung untuk melukis, jika mau menulis digosok dulu namanya dikuok pakai keong. Biar halus. Nah next Mas. Nah hasilnya seperti itu. Naskah-naskah seperti itu. Next mohon Mas. Ya next. Oke. Next lagi Mas. Itu bibitnya seperti itu Bapak Ibu. Nah next. Terus Mas. Terus mohon. Ya terus. Nah, terus lagi. Ya hasilnya seperti itu. Nah bisa dibuat untuk naskah-naskah kuno Bapak Ibu. Next Mas. Oke, next. Nah bisa untuk melukis juga. Next lagi Mas. Oke. Next. Dah, next lagi Mas. Nah ini sertifikat-sertifikatnya. Kita kemarin sampai dipanggil di Austria Bapak Ibu. Ada profesor dari Austria itu pengen tahu caranya membuat kertas seperti ini. Iya, sampai mereka jauh-jauh menggunakan isi Yogyakarta hanya untuk belajar bagaimana caranya membuat kertas deluang. Next mohon Mas. Ya. Nah, ini kita kerjasama dengan Balai Konservasi Borobudur juga. Next, yeah. Next terus Mas. Yeah, terus, ya. Selesai Mas. Ya. Sudah selesai Bapak Ibu teorinya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Monggo yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak, maju saja Pak. Perkenalkan saya Guntur Gunadi dari Pasar Budaya Arahiwang.
Mohon maaf saya nggak nyimak dari awal nggih. Pertanyaan saya, pertama dulu diciptakan kertas itu tahun berapa? Masih zaman kerajaan atau sudah kemerdekaan? Nggih, matur nuwun. Bapak sinten? Terima kasih Bapak Guntur. Kami sedikit ulang, kertas ini sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Buktinya apa? Buktinya pemukulnya ini ditemukan di goa-goa di Sulawesi, tapi masih pakai batu dulu. Ini kami sederhanakan memakai kuningan agar tidak mudah pecah. Itu di zaman sebelum Masehi. Lalu di era Hindu-Buddha, kertas ini dianggap kertas suci. Di Sulawesi ada Pak Antonius Taula yang melestarikannya. Di era Hindu-Buddha bahkan Profesor Manu ngendika, kertas ini di relief Borobudur yang Karmami Bangga, kemungkinan mereka sebenarnya tidak vulgar, tapi memakai kertas tipis. Karena ini sangat bisa tipis-tipiskan, dibuat transparan Bapak. Kemudian di abad 11 sudah dicatat kertas ini di kitab Kakawen Sumana Santaka, Ramayana, bahwa kertas ini sudah populer di abad 11. Lalu di masa Islam kertas ini untuk membuat Al-Quran kuno, kitab-kitab kuning. Jadi kertas ini ada di berbagai masa, sejak prasejarah, Hindu-Buddha, masa Islam. Lah di masa kolonial, di masa Belanda, karena mereka pinter membuat dengan cara pabrik. Jadi Bapak Ibu semua, kertas ini sama orang Eropa dibubur sak kayune. Tapi yang lebih bagus adalah kulit ketiganya. Ini nanti kita akan praktek Bapak Ibu, kita nanti praktek per kelompok seperti itu. Nggih, kira-kira seperti itu Bapak Guntur. Matur nuwun. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, monggo bisa dilihat kertasnya, nah, bisa dibuat berbagai macam jenis. Nah, di tempat kami digunakan untuk membuat pakaian juga. Nah, silakan Pak. Bisa untuk dilihat ya. Dilihat nanti dikumpulkan lagi Nah, bisa dibuat tipis, bisa dibuat tebal tergantung dari kitanya. Oh, ada yang mau bertanya lagi? Oh, nggih, silakan Ibu. Ya, sama ini masih dari pasar budaya. Ini kami tertarik gitu ya, karena harganya mahal. Jualnya di mana nanti? Kalau jualnya itu Ibu, semua orang Bali kemarin 5 tahun yang lalu beberapa tokoh Bali itu juga belajar di tempat kami. Akhirnya hari ini di sana juga sudah ada para pembuat. Tapi kebutuhannya Bapak Ibu itu kita tidak bisa mencukupi. Kalau permintaan yang nempah Bapak Ibu. Karena apa? Mereka kalau butuh langsung ukuran 40, 200 lembar gitu. Padahal Bapak Ibu, ini satu lembar kecil aja bisa 1.500 kali tempah. Prosesnya 6 hari. Jadi ini benar-benar super tradisi. Loh kenapa kok Mas Hendra itu aing-aing ya? Karena bangga sama leluhur seperti itu. Terus kalau dibuat baju, bisa. Bedanya dengan belaju apa? Mirip-mirip belaju ya? Bukan, bedanya. Bukan. Kalau ini kulit kayu. Kalau dibuat baju masih di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, baju-baju adat. Tetapi lebih halus. Belaju itu kan sudah kain, Bu. Kalau ini kan kulit kayu. Ya, sangat berbeda. Lebih primitif yang ini. Ya, lebih otentik yang ini, Bapak Ibu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silakan. Oke. Silakan, Bu. Oke. Selamat pagi semuanya. Mas Indra. Ya. Mohon maaf, kami dari SMP Negeri 19 Purworejo. Luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP 19 Purworejo. Oke.
Pagi hari ini kami senang sekali, kami sengaja untuk datang ke sini mencari ilmu Mas Indra. Dan ketika saya mendengar materinya tentang dluwang ini, saya excited dan ingin sekali mempelajarinya sampai pengen tahu sebetulnya proses pembuatannya seperti apa. Kalau sekilas tadi saya melihat di situ sepertinya prosesnya lama sekali betul-betul handmade sekali. Bisa singkat, dan, bisa lama. Iya. Ini sebetulnya menjadi tantangan kita bersama karena saya melihat sepertinya dluwang ini saya melihatnya sebagai penghuni museum. Saya ingin sekali bagaimana strategi yang bisa digunakan supaya materi dluwang ini menjadi sesuatu yang familiar, yang semuanya bisa membuat sehingga sampai ke anak-anak kami SMP pun kita bisa mempraktekkan. Strategi apa yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan ke anak-anak sampai mungkin merambah ke industri kreatif mungkin ya. Seperti itu Mas Indra, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih. Menarik sekali. Jawabannya adalah satu linier. Adik-adik, ketika kita melihat kertas dluwang, itu kita sama aja melihat kertas yang A4, kertas folio, yang ada di tempat fotokopian, dan lain-lain. Ketika kita melihat keris, itu sebenarnya secara fungsi fisik adik-adik, itu adalah senjata tajam. Kita bisa juga orang yang tidak tahu bisa, itu kan kayak pisau. Seperti itu Bapak Ibu praktisnya. Jadi kebutuhan kertas dluwang dan kertas modern hari ini sebenarnya hanya tentang jati diri Bapak Ibu. Ini bisa dibuat dengan mudah. Bisa juga dibubur, bisa juga nanti kulit yang ketiga ini di blender, nanti dicetak. Itu untuk adik-adik lebih mudah, lebih bisa memproduksi banyak. Tapi lagi-lagi ada hukum ekonomi Ibu. Ketika dibuat lebih mudah, harganya turun. Ketika semakin tahu proses pembuatannya, lah jauh-jauh dari luar negeri sampai datang ke sini. Jadi efeknya seperti itu. Yang dibutuhkan generasi muda hari ini adalah ilmu pengetahuan dan jati diri ini. Makanya tadi Kak Indra mancing ketika ke candi, apa yang adik bayangkan? Apakah until-until atau pocong atau sebuah relief yang bisa dibuat animasi? Ada yang suka buat animasi? Gambar, melukis? Lah, hari ini karya-karya DKV itu mahal sekali adik-adik. Bayangkan saja, kita itu gudangnya ilmu pengetahuan. Oke, sekarang saya pancing lagi adik-adik. Sebentar ya Bu, memang harus muter-muter ini. Adik-adik ada yang tahu gamelan? Ada yang tahu gamelan? Ada yang nonton di bioskop KKN Desa Penari? Kalau dengar gamelan yang keluar apa? Setan. Kalau ada gamelan yang keluar apa? Pocong. Itu yang selalu diberikan kepada generasi muda. Padahal hari ini gamelan dibawa ke Jerman, dibawa ke Israel, dibawa ke Amerika. Untuk diteliti apanya? Gelombang. Ternyata gamelan mengeluarkan gelombang metabavana untuk penyembuhan, untuk panjang umur, untuk ketentraman. Hari ini yang disajikan ke anak-anak muda adalah tentang demit-demit Ibu. Nah, mohon maaf. Nah, kehadiran kertas dluwang ini memang untuk sebuah kita memacu diri, kita berjati diri.
Kalau ketemu orang luar negeri, jangan seperti ini adik-adik. Yes, mister. We are proud. Proud of Indonesia. Tepuk tangan Indonesia. Kira-kira seperti itu ibu-ibu. Alangkah seperti sebuah kronologi yang ada di museum ibu. Ceritanya ini bisa dinarasikan. Tapi adik-adik bisa membuat dengan versi ini dicacah dengan lembut yang kambium ketiga. Digodok sampai lembut nanti di blender. Nanti pulpnya itu bisa dicetak menjadi kertas cetak seperti kertas sekarang. Kira-kira seperti itu kalau mau mencetak lebih mudah dan cepat. Makatan Ibu, matur nuwun. Tepuk tangan untuk SMP 19 Purworejo. Yo, ada pertanyaan lain? Silahkan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Nggih. Bibitnya ada di Kampung Pancasila, Museum Wayang Beber Sekartaji, Sumbermulyo, Bantul. Monggo Pak, menawi, tapi nggih agak tebih Pak. 2 jam perjalanan pakai motor. Nggih. Oke, khusus Bapak nanti menawi datang ke museum saya kasih gratis Pak. Tepuk tangan untuk Moncer ini. Luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? SMP 19 nanti perwakilan siapa yang mau ke Museum Sekartaji juga saya kasih bibitnya gratis. Oh, ditanam besok untuk edukasi di sekolah. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak kita langsung praktek. Oke, ini Pak Gatot mau menambahkan. Kepada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, Ibu Guru terima kasih. Jadi kreativitas budaya kita itu kalau kita kembangkan, kita pamerkan, itu menjadikan orang-orang di Eropa, Amerika itu mau belajar dan bayarnya mahal. Jadi yang ketika bicara ekonomis tadi, kreativitas yang ada di Museum Wayang Beber Sekartaji dengan deluangnya ini menjadikan orang-orang dari luar Indonesia datang untuk belajar, hanya belajar bikin seperti itu antri, bayarnya satu paket 200.000, ini aja. Jadi justru itulah yang menjadikan kreativitas asli, bagaimana membuat kertas deluang itu sesuai dengan leluhur kita, kita pamerkan kepada mereka, mereka akan datang ke Indonesia, datang ke Purworejo, kemudian akan menginap di tempat kita, belajar kegiatan-kegiatan yang ada di dalam tradisi kita, ada batik, ada kertas deluang dan sebagainya, dan mereka bayarnya mahal. Itu yang harus kita kembangkan dan kita menjadikan mereka tidak akan bisa mengerjakan, tapi ketika mereka berlatih, mereka akan senang. Dan mereka akan bawa karya-karya yang mereka bikin sendiri untuk bawa ke sana. Pasti setelah itu mereka juga akan membeli produk-produk yang sudah ada di tempat kita. Harganya pasti mahal karena mereka akan menilai ini bukan produk industri, tapi ini adalah produk rumah tangga, produk home industry. Nah ini yang harapan kami dengan adanya dengan adanya workshop ini, selain kita mengenal kertas deluang, kita bisa belajar, bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayah kita. Di Purworejo banyak potensi-potensi yang ada. Mungkin dari serat yang pohon pisang kemudian diolah. Nah itu kalau dipamerkan, kemudian dipromosikan, mereka akan datang. Seperti yang ada di Kanutan ini, di Kanutan itu adalah kampung Pancasila. Satu kampung itu bersama-sama untuk membentuk tidak hanya di Museum Wayang Beber Sekartaji, tapi tetangganya ada produk anggur. Anggur itu kemudian dibikin minuman dan sebagainya, sehingga turis itu tidak hanya satu objek, bisa kemudian dia belajar gamel,
dia biasa belajar menari ada di kampung Pancasila itu, sehingga dalam satu paket itu pasti para pemandu turis itu akan berkomunikasi dengan Pak Indra dan pasti akan datangnya rombongan, bahkan pernah dari pelajar Singapura itu berduyun-duyun ke kampung Pancasila untuk mengenal kampung Pancasila, tidak hanya sebatas kertas duluangnya, tapi mereka berkeliling bagaimana ikut menanam padi, bagaimana mereka itu kemudian ikut merasakan bagaimana membuat minuman dari anggur dan sebagainya. Jadi kreativitas yang ada di bangsa ini sebenarnya banyak sekali dan menjadi penting bagi bagaimana kita memasarkan. Tinggal kita nanti akan coba, salah satunya itu adalah membuat kertas duluang, nanti kreativitas akan dikembangkan. Kalau itu sudah dikembangkan pasti Bupati Purworejo akan mensupport. Karena itu menjadi unggulan dari Kabupaten Purworejo. Pasti akan menjadi promosi internasional. Saya kira itu yang bisa ditambahkan, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke, kita langsung praktek Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yo, kita langsung gas. Kakinya bisa. Ayo dari anak-anak, ada yang mau praktek? Ayo. Ibu guru, ini anak-anaknya disuruh praktek. Oh. Hati-hati nggih.
Jadi saya ulang ya, ini proses sebenarnya pasti butuh di bleaching. Itu kalau di Jepang dikasihkan di sungai-sungai yang jernih. Nah karena sungainya kita belum jernih, maka disiapkan di air, dijemur rendam selama 3 hari, setiap 8 jam diganti airnya. Nah setelah itu baru direbus. Memakai apa? Biasanya kalau industri kertas itu memakai zat-zat yang berbahaya. Kalau kita cukup memakai abu gosok atau memakai, adik-adik tahu kapur sirih atau injet. Fungsinya menghilangkan bahan kimia yang bernama bahan di sini yang bernama lignin tadi. Ya, monggo. Sudah jelas adik-adik? Kalau jelas kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, ditumbuk, nggih. Enggak kepakai. Mari kita praktek numbuk. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini proses penumbukannya. Ini seolah-olah sudah digodok 2 minggu, ya. Nah, ini prosesnya seperti ini, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu. Nanti setelah saya praktekkan, nanti dipraktekkan masing-masing ya Bapak Ibu. Ini dipukul di bagian tengah. Nah, penempa ini ada 2. Duh, yang satu, nah ini bisa. Enggak usah. Nah, penempanya ada 2 macam. Sebenarnya yang paling komplit itu 8 macam. Bergaris besar, bergaris lembut. Yang besar ini adalah untuk pemecah seratnya. Nah, kalau yang lembut untuk penghalusnya. Lah kenapa Kak Indra kok harus ada geriginya? Kalau datar semua gimana? Nanti digebuk cuma gini terus, dung, dia tidak akan bisa ngelebar-ngelebar. Dia akan hanya ada pindah aja. Yuk kita praktekkan ya teman-teman ya. Ini harus kita ya nanti lama-lama tahu ini harus simetris terus. Ini seperti matematika. Kalau nanti kuno kita akan biar rata terus gitu. Seperti ini. Ya, ini harus kita apal benar Bapak Ibu supaya ini rata. Nah, seperti ini kita kasih air, kita balik. Ya, ini melebar. Kalau digodok lebih nyenengke lagi Bu, tidak kram tangannya. Lebih lunak. Tapi bukan lunak maya ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya menarik. Kalau mau membuat ukuran kertas ini besar, pertama tinggi kayu yang dipotong, yang kedua adalah di tempat kami kita membuat yang 2 meter lebih. Caranya kita membuat seperti ini 3. Nanti tidak disambung Bu, dikasihkan di atasnya tumpuk telu. Ketika dipukulin lagi itu framenya bisa jadi 1. Inilah kehebatan Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa. Iya nanti menyatu, jadi nanti bisa melebar. Teman saya ada yang buat kertas 10 meter. Berapa itu harganya? Nah, jadi 1 nanti ini menyatu. Ini simetris ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu masih ada pori-porinya.
Makanya ini kalau membuat banyak, punggung ketemu punggung. Jangan perut ketemu perut ya Bapak Ibu ya. Musuhan soalnya lagi ngambek, punggung ketemu punggung. Biar kulit luarnya hilang. Nah seperti ini. Untuk menutup pori kita harus 2 kali pelapisan. Nah kalau kertasnya kita mau buat panjang, tinggal didobel telu dadi. Ini kan cuma contoh kertas ini, contoh satu ya. Kita kasih ini lagi. Nah, hati kena ya Mas. Berarti proses penumbuhan ini iya. Walaupun tidak presisi banget, tidak masalah Bapak Ibu. Nanti di proses akhirnya bisa dipaskan lagi. Bapak Ibu siapa yang mau praktek ke depan monggo? Monggo, adik-adik atau Bapak Ibu mau mencoba untuk secara langsung. Ini pengalaman yang sangat mahal. Silakan. Sebentar tak ilanginnya dulu nanti nyeprot-nyeprot. Ini kan bajunya putih ya? Iya, kalau direbus hilang. Duh, seragamnya putih Bu, gimana? Oh, seragam baru ya? Oke. Nanti kalau ada nodanya biar kenang-kenangan. Enggak apa-apa, nanti bisa dihati-hati. Numbuknya, monggo silahkan untuk praktek. Silakan kalau mau praktek. Oh, jenisnya nanti Bu. Kalau ini kan kuat sekali nih. Saya pernah uji coba pohonnya mirip, ternyata tak duduk gini pecah ya. Seperti itu. Kayaknya mirip tapi tidak. Beda. Khusus berarti ya Mas? Ya khusus. Yuk coba satu-satu. Mas Hendra, jadi ini nanti ada nggak batasan-batasannya, maksudnya kan kalau di tempat terus kan semakin melebar berarti semakin renggang. Ada nggak batasan-batasannya? Terima kasih Mas. Jadi memang ada batasan minimal 3 layer untuk menutup pori. Nah kalau masih seperti ini memang kayaknya ada pori. Tapi itulah hebatnya nanti difermentasi dengan daun pisang. Selama 5 hari kalau tidak direbus, saya ganti karena yang direbus 3 hari. Setelah difermentasi daun pisang 5 hari, itu ada lendirnya Mas. Lendirnya itu berfungsi untuk menutup pori, lendir alami. Yang dari ininya, nanti dia mengeluarkan kimiawi setelah difermentasi pakai daun pisang. Iya. Ada rahasia-rahasia leluhur Ibu. Bagaimana pori-pori ini tertutup? Salah satunya memakai daun randu. Ibu-ibu adik-adik pas kecil mainan minyak-minyakan pakai daun randu diucek-ucek itu. Itu bisa digunakan untuk menutup porinya ini Mas. Ada lagi bisa pakai lidah buaya saat proses penjemuran Mas. Penjemuran tidak boleh langsung kena terik matahari. Jadi harus agak diangin-anginkan biar dia agen perekatnya tidak dihancurkan sinar matahari langsung. Berarti hanya panasnya saja ya yang dibutuhkan. Bisa Bu, bisa. Nah ini tidak perlu untuk dibuat maksimal hari ini. Jadi nanti setelah difermentasi selama 5 hari, waktu mau pengeringkan kita tempel lagi bisa. Jadi nanti tapi
ini nggak dibawa pulang ya Bu, sayangnya pemukulnya. Jadi nanti ditempa ulang baru dijemur. Nah seperti itu. Oke, ada yang mau nyoba lagi? Yuk silakan. Yuk kita lapis 3 Mas, ini masih lapis 2. Sebentar. Siap. Ini tadi belum dihilangkan ligninnya ya, kita hilangkan seperti ini Pak Ibu. Ini ligninnya keluar, lignin yang berwarna putih. Nah, yo nek jawane telutuh. Ini harus bersih dulu Bapak Ibu. Nah. Saya figura dengan figura yang difotokopi itu Bu. Saya kasih taruh tempat lembab. Yang jamuran figuranya kertasnya masih utuh. Ini bukti kekuatannya kertas deluang ini. Ya, saya juga pernah adu juga Al-Quran yang ratusan tahun itu dengan kitab yang kertas Eropa. Kalau sudah ratusan tahun kertas Eropa itu getas Mas. Karena bubur. Kalau ini saling mengikat, dia kertas Al-Qurannya masih ulet sekali, bagus. Iya, serat pengikatnya masih utuh. Nah, ini monggo kita tempa yang terakhir. Ayo siapa? Ayo dari anak-anak, ada yang mau praktek lagi? Sekali lagi ini pengalaman mahal. Ini pengalaman mahal dan hanya bisa dijumpai di workshop Museum Tosan Aji yang dimangdegani oleh museum dari Bantul ini. Ayo silahkan. Kalau tidak direbus seperti ini Mas efeknya Mas, keras ya. Kita arahin dulu, kalian kan penari nanti tidak ngene iki. Kalau yang untuk menumbuk ini memang spesial harus seperti ini ya Mas bentuknya. Kalau pakai pemukul lain tuh nggak efektif. Kalau ini nggak ada geriginya seperti ini, dia nggak akan mempan ini kulit hebat sekali ini. Misal pakai palu gitu berarti nggak bisa. Bisa nanti ke sini, ke sini, ke sini. Cuma ngolet-ngolet ya nggak akan bisa melebar Mas. Oke. Nanti penghalusannya aja ya, sekedap-sekedap biar dengan yang enak. Nanti pakai yang kecil menghalusin. Iya ada, ini khusus untuk menghaluskan. Ini untuk pelebaran. Berarti nanti yang kecil ini berarti untuk mengembalikan ya Mas? Ini untuk menghaluskan. Yuk, kita buktikan ini penghalusannya. Monggo, dari tengah ke kanan, tengah ke kiri ya, silakan. Nah, ini kertas jadi calon kertasnya halus karena dia alurnya kecil. Mbak, jangan seperti motor cross ya, jamping harus urut. Jadi separuh gini biar nanti. Sip, wah pinter tenan ini. Pernah duduk emping di rumah? Oke, ini sudah mulai nampak Thomas jadi kertas. Oke. Sudah nampak jadi kertas. Ya. Yo gantian. Kayak Mbappe kamu ya. Kayak strikernya Prancis nanti malam sama Spanyol ya.
Oh ini, yang ini Bu, kena hujan, kena panas, tak taruh di luar bakoh. Loh, kalau baju bagaimana? Baju lain lagi Bu. Kalau dulu dikasih getah pohon bendo, telutuhnya itu bisa jadi anti air Bu. Tapi yo kalau sekarang gampang ya lem box dikasih air, celup gini, nanti udah tercoveri lem. Ya. Cek. Mungkin bisa dijelaskan juga Mas, kualitas dari kertas jeluang ini nantinya detail mana yang kemudian akhirnya membuat kertas ini semakin berkualitas. Misal semakin lama ditumbuk atau semakin lama direbus atau semakin banyak apanya dan sebagainya. Ya. Nah, kualitasnya itu mungkin. Oke, terima kasih. Kualitasnya semakin baik jika direbus. Ada rempah-rempah khusus mang jenengan masuki apa itu? Cengkeh. Karena apa? Lawan kertas ini semuanya sama. Silverfish, tahu silverfish enggak? Bukan ikan badar ya, bukan ikan water ya, ada ya. Silverfish itu serangga kecil yang dia memakan kertas. Ada lagi juga bubuk, serangga-serangga itu. Musuhnya lagi kelembapan. Lah jika kita merebusnya memakai ramuan-ramuan yang komplit Mas, kan tadi pahit menurut serangga. Dia tidak dicerai. Sebenarnya dari kertas ini sudah luar biasa. Tapi ditambah lagi bahan-bahan pendukung tadi, rempah tadi, itu makin awetnya luar biasa. Dan dalam sebuah arsip, itu Bapak Ibu, ternyata Indonesia ini menduduki peringkat yang luar biasa. Kalau di luar negeri butuh dijaga kelembabannya. Kalau sini dikasih kembang sama dupa, sama menyan. Benopa adik-adik? Biar tidak ada demitnya. Sebenarnya bukan demit adik-adik. Jadi ini untuk langkah preservasi Mas. Ketika dikasih kembang dupa, itu 10 agen perusak seperti serangga itu pergi Bu. Dia juga memecah kelembapan. Jadi zaman dulu simbah-simbah kita buka wayang, kotak wayang setiap malam Jumat Kliwon itu biar bukan jennya terus piknik Bapak Ibu, biar ganti oksigen, biar tidak lembab. Makanya hebatnya leluhur kita dulu ditaruh bulu merak. Ketika bulu merak ini rusak, berarti kelembapannya ini jelek. Makanya terus dibuka. Kalau dulu kalau yang wayang ya pasti diangin-angin ke. Itu biar awet. Karena ketika lembab serangga seneng Mas. Ya, kuncinya seperti itu, jaga kelembaban, jaga dari serangga. Kalau di naskah-naskah kami penjagaannya kasih merica bubuk juga Mas. Merica tumbuk, akar wangi, pokoknya saya nyelengit-nyelengit itu serangga tidak nyerah. Kira-kira seperti itu Mas. Bapak Ibu mungkin ada sambil ini kita praktek, pelanjutan praktek. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Baik dari komunitas maupun dari teman-teman sekolah, dari siswa-siswa sekolah. Ada lagi? Ini hasilnya seperti ini ya.
Nggih. Ini tahap-tahap setengah jadi. Monggo Pak, ini diluntung dulu Pak, ditekuk. Nah, kados ndawe lemper Pak. Lagi Pak. Siap. Lagi, iya. Nggih, nggih. Ya, taruh di sini Pak. Gini. Iya. Ini langsung kita putar seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Nanti serat apa itu yang mikro-mikro tadi yang masih berlubang tadi keluar lendirnya Mas. Nanti fungsinya lendir itu tidak dihilangkan tapi itu untuk dijemur lagi atau kalau bisa dilebarkan lagi tapi alatnya kan nggak punya ya Pak ya. Nanti cukup nggak apa-apa toh Pak agak tebal kertas jadinya besok. Oke. Cukup seperti ini. Ini. Oke. Seperti ini aja Bapak Ibu. Ini disimpan 5 hari nggih Pak? Enggak. Biar jadi jimat. Begini aja. Begini aja. Begini tok di tempat yang lembab. Selama 5 hari. Setelah 5 hari jangan didiamkan Pak. Nanti setelah 5 hari terus Bapak punya pohon pisang. Yang hadap matahari dibuat halus dulu. Ini ditempelkan di pohon pisangnya tadi pelan-pelan nanti sampai kering jadi kertas Pak. Seperti itu Pak? Ya, siap. Ya, tepuk tangan untuk kira-kira sudah. Gimana? Oke. Bapak Ibu, akhirnya kita cukup sampel saja yang membuatnya ya. Takutnya saya jadi parfumnya hilang semua kalau Kak Indra mukul terus. Masih sampai sore aja ini jadwalnya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Oh nanti Bapak Ibu nomor HP saya dicatat ya. Atas nama Indra Surenggeno 0856. Tapi tidak 200 siswa ya yang minta bibit ya. Wakil saja. 0856 43 222 222 duanya double 6 kali. Indra Museum Wayang Beber Sekartaji. Seperti itu Bapak Ibu semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya. Gimana? Ya. Tanya aja, makasih ya. Oh, 085643 222 222. 64322 0856 4322 222. Ya. Bapak Ibu, tak terasa perjumpaan kita yang sangat berkeringat ini akhirnya mendapatkan sesuatu yang bisa jadi penting, bisa jadi tidak, tergantung kita bagaimana memaknainya. Tidak harus kertas doang, mulai hari ini bisa mencintai batik, keris, budaya dan lain-lain. Seperti orang Jepang, maju tapi bangga dengan tradisi. Setuju adik-adik semua? Ibu-ibu semua, bapak ibu semuanya? Oke semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika banyak salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak sekali Mas Indra, ilmu yang sangat bermanfaat dan juga banyak sekali yang penasaran ya. Kalau masih penasaran boleh banget